Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Kami akan memulai pembelajaran. Berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak, yuk kita belajar tentang seorang yang bernama Amos. Ya, ini untuk bagian yang kedua, sesi kedua, kita belajar mengenai seseorang yang bernama Amos. Amos, dia adalah orang biasa yang dipanggil Tuhan, yang dipilih Tuhan Allah untuk kehidupan kita, untuk manusia, untuk masyarakat, untuk bangsa, atau untuk umat pilihan Allah. Nah, Amos itu adalah orang biasa, dia yang tidak memiliki latar belakang dari nabi, ya, atau rasul. Dia adalah orang biasa yang dipilih Allah karena bakatnya yang luar biasa, kepandaian, akal budinya yang luar biasa. Nah, itu adalah contohnya Amos. Kalau contoh kita sekarang itu adalah Bapak Presiden kita, ya. Bapak Presiden kita itu adalah orang yang biasa-biasa saja. Tetapi karena dia memiliki kepandaian, kecerdasan, intelektual yang tinggi, dia bisa dipilih jadi penjabat wali kota Solo, ya. Dia jadi wali kota Solo yang pertama. Terus dia dipilih lagi dan disaring lagi menjadi wakil calon presiden, dan dia dari banyak saingan ternyata dipilih, ya, dipilih Bapak Presiden kita, ya. Dia adalah Bapak Jokowi. Nah, Pak Jokowi adalah orang asli dari Solo. Dia seorang anak dari tukang kayu, ya, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga seorang anak dari tukang kayu. Pekerjaan ayahnya Tuhan Yesus itu adalah tukang kayu, nah, juru kayu. Nah, Bapak Jokowi dari seorang anak lahir dari anak yang tukang kayu juga latar belakangnya. Nah, tapi Allah, ya, Allah itu memilih Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, yaitu menjadi presiden kita, jadi presiden RI kita. Dia suka belusuan, ya, kemana-mana. Terus dia juga mengayomi dan menjaga dan menyayangi kita semua, ya, sebagai orang yang berada di bangsa Indonesia. Nah, sama seperti Tuhan Yesus juga, ya, menyayangi, menjaga kita, memberkati kita juga. Nah, Amos, ya, kita kembali lagi ke Amos. Amos itu juga, ya, adalah latar belakangnya orang biasa, jadi pilih Allah. Dia untuk menjadi nasihat, jadi penasehat, menjadi pemberita kebenaran atau pemberita firman Tuhan, ya. Dia menjadi penginjil, dia memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa, ya. Dia memberikan kabar baik kepada penduduk Samaria, ya, wanita-wanita Samaria, orang-orang berdosa di Samaria, mereka bertobat, dan dia beribadah ke tempat yang dimana yang kebenarannya yang berada, ya. Mereka jemaat-jemaat yang melakukan kejahatan bertobat terus beribadah kepada Allah, ya. Itu adalah Amos. Amos ini adalah salah seorang yang memiliki banyak talenta. Walaupun orang biasa tapi memiliki banyak talenta, memiliki banyak kepandaian, kecerdasan, ya. Maka dia jadi alat pilihannya Allah. Nah, Amos, dalam Amos 5 ayat 4 sampai 6, Amos melanjutkan jalannya untuk menuju hidup dan mencari Tuhan, ya, bukan mencari Betel tapi mencari Allah. Nah, kalau Betel itu kayak mesbah atau tempat untuk berdoa. Nah, tapi Amos berkata, dimanapun kita berada, kita juga bisa berdoa, tidak hanya di Betel atau di rumah ibadah saja, ya. Kita berdoa bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di tempat umum atau di tempat wisata. Kita bisa beribadah. Kita juga bisa beribadah dimanapun kita berada, di mobil, di sepeda motor, naik roda motor. Terus kita mau berjalan, mau pergi, kita bisa beribadah saat dimanapun itu berada. Kita saat
siang, pagi, sore, malam, ya setiap saat kita bisa beribadah. Nah, melalui Amos, orang yang berdosa di dalam kejahatannya, dia bisa bertobat. Terus orang-orang yang melakukan kekejian atau wanita-wanita yang melakukan perzinahan, dia bisa bertobat, kembali ke jalan yang benar. Ya, melalui perjalanan kita saat ini, kita juga harus belajar. Nah, melalui Amos ini kita juga harus belajar, ya. Orang yang tidak bisa apa-apa, yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki latar belakang yang bagus, yang baik, tapi dia bisa dipilih oleh Allah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar. Kita harus belajar bagaimana kita bisa menjadi alatnya Allah, ya. Kalau kita sebagai seorang pelajar, kita harus belajar dengan giat, dengan tekun, dan kita juga harus bisa sampai meraih cita-cita kita. Cita-cita kita banyak, ya. Ada jadi di sini, ada jadi presiden, atau pilot, ya, atau guru, atau YouTuber. Nah, itu juga harus belajar, ya. Tidak cuma YouTuber asal-asalan saja, ya. Tidak cuma jadi pilot asal-asalan saja. Kalau pilot kan bahaya banget. Dia membawa banyak orang, bawa keselamatan jiwa-jiwa. Ya, jadi harus belajar dengan giat, harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa mengantarkan atau menyeberangkan ke tempat kemana tujuannya pesawat itu, ya, sampai dengan selamat sampai di sana. Nah, seperti juga Amos, ya, membawa jemaat-jemaat orang-orang yang berdosa ke jalan yang benar lagi. Nah, kita harus belajar, ya, dengan giat, dengan taat. Sampai di sini pembelajaran kita di hari ini mengenai Amos yang sesi kedua, ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkati kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.